Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan selalu senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita lantunkan pada lisan kita menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita. Ketika kita kembali, maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada diri kita. Hadirin para pemirsa kaum muslimin muslimat yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit berbicara terkait dengan salah satu hadis qudsi yang disampaikan Nabi SAW terkait firman Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bakhra." Mari kita coba memahami konsep hadis qudsi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi diri kita agar kita memahami daripada hakikat penciptaan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, ya ibadi, wahai hambaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang terdahulu dari kalian dan orang-orang belakangan dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari semua kalangan jin maupun manusia, kamu mereka itu berdiri di atas bukit, fi sa'idin wahidin fasa'aluni, kemudian mereka berdiri sendiri lantas meminta kepada Allah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaan-permintaan yang mereka minta. Maka hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali mengurangi kekuasaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Dan hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada mereka terkait permintaan-permintaan yang hamba tersebut mereka minta, itu seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis ini disampaikan oleh Imam Muslim pada nomor 2577 yang langsung disampaikan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari hadis qudsi ini adalah, sekiranya kita beribadah sampai sebegitu banyaknya kita beribadah, sekiranya kita melakukan amal-amal soleh sampai sebegitu banyak kita melakukan amal soleh, bahkan mungkin di antara kita melakukan kemaksiatan kepada Allah sampai sebegitu banyak melakukan kemaksiatan, maka semua itu tidak sama sekali mengurangi kekuasaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, Allah tidak butuh.
Kemudian kemaksiatan yang kita lakukan juga pun Allah tidak butuh. Jadi siapa di antara kita yang dia melakukan ibadah, kemudian dia juga melakukan kemaksiatan, maka ibadah dan kemaksiatan itu kembali kepada jati diri pribadinya masing-masing. Perlu kita pahami bahwa apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka ini menjadi sebuah teguran penting bagi diri kita. Jangan sampai kita merasa hebat dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan pula kita merasa hebat dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Sebab semua yang kita lakukan tidak dibutuhkan oleh Allah, oleh karena yang kita lakukan itu kembali kepada individu kita masing-masing. Siapa yang melakukan kebaikan, pasti Allah balas. Siapa yang melakukan keburukan, dia pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita sering paham dan kita mungkin mengerti tentang masalah ayat yang kita baru dengarkan. Siapa mengerjakan kebaikan pasti dia akan dibalas oleh Allah walaupun sekecil biji zarah. Siapa di antara kita melakukan keburukan pasti pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memberikan informasi kepada kita bahwa kita jangan sampai melalaikan tentang masalah hakikat daripada penciptaan kita. Sebab begitu jelas disampaikan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan keduanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan adalah kembali untuk diri kita sendiri, sebab Allah tidak membutuhkan ibadah itu, dan dengan ibadah itu akan memberikan keselamatan kepada diri kita. Begitupun mereka yang melakukan kemaksiatan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemaksiatan itu akan kembali kepada dirinya, memberikan kesengsaraan yang bertubi-tubi pada dirinya tatkala kembali menghadap Allah, yang insya Allah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu mengisi sisa kehidupan kita dengan melakukan ibadah, melakukan amal-amal soleh, karena semuanya itu akan kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.